Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa hari ini. Meskipun tidak banyak, cuman 500, 600, 700, 800 ya itulah ya. Terima kasih Pak Albert dengan Ibu. Ternyata kita teman lama ya, lama tak berjumpa. Sekali berjumpa ada di kebaktian ini, luar biasa. Hari ini kalau ada PowerPoint-nya ya, saya mau bagikan sebuah firman Tuhan yang berjudul The Faith Generation ya. Terus terang ini kebaktian itu untuk siapapun yang berjiwa muda. Ya, umur tuh hanya angka. Ya, jadi ini the faith generation. Kita semua dulu ya pernah begini ya. Muda secara jasmani. Tapi saya mau berkata demikian biar melalui firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Next ya. Saya mencari sebuah tema sebetulnya yang mau memberitakan nilai atau value yang kita percayai dalam gereja kita. Jadi faith itu betul iman, tapi sebetulnya faith di sini ini adalah akronim. Jadi Bapak Ibu udah tahu mungkin kecuali yang baru tahu. Faith itu sebetulnya akronim dari nilai yang kita percayai. Yaitu mungkin yang tahu F itu apa? Faithful. A itu available. I itu involve. T itu teachable. H itu hungry, lapar. Memang ini generasi yang lapar. Selalu lapar. Tapi apa yang kita pelajari nanti lapar atau. Jadi saya percaya Tuhan sedang mencari sebuah generasi yang punya nilai-nilai ini. Dan Tuhan mau membangun generasi yang setia, yang ini setia sampai akhir. Dan ayat yang saya baca ini mungkin tidak lengkap, tidak seperti yang tadi pagi. Karena saya percaya di sini ini 80% sudah hadir kebaktian pagi ini jemaat yang luar biasa. Kalau ke gereja 2 kali ya. Perlu dicontoh ya. Lah kalau makan itu embo kok. Kenapa makan firman gak bisa 2 kali? Iya tetap. Kalau kita makan makanan 1 kali tambah 2 piring, ini nanti kenyangnya kembung. Tapi firman Tuhan lain, tambah kita makan, tambah kita haus. Tambah kita minum, tambah kita haus. Kalau itu firman Tuhan, amin. Ya next cepet ini. Tadi saya sudah bacakan ini, kalian udah hafal. Tenang, udah gak usah next. Ya, next. Nah, saya mau memberi judul ini karena sebuah generasi yang Tuhan cari ya, generasi faith. Apa sih generasi faith itu? Generasi yang punya nilai FAIT ya itu generasi yang gimana sih? Apakah generasi yang orangnya keren-keren, rambutnya cepak-cepak gitu. Tapi saya mau katakan ini loh yang Tuhan cari. Generasi yang punya 5 nilai. Saya mau katakan ya, nilai itu apa? Nilai atau value itu adalah apa yang kita percayai, kita yakini, sehingga kalau kita yakini itu merubah cara pikir loh. Setelah merubah cara pikir, cara bertindakmu itu seperti apa yang kamu pikirkan. Dan kalau itu terus menerus dihidupkan ya, apa yang kamu pikirkan, kamu tindakan itu akhirnya jadi habit dan jadi karakter, jadi destiny. Oleh sebab itu penting, nilai itu penting. Saya percaya generasi ini to the point aja ya. Tuhan cari generasi yang tetap setia. Saat dunia tidak setia. Tidak setia itu normal di dunia ini. Tapi Tuhan cari yang generasi yang setia. Dan firman Tuhan katakan demikian. Tuhan katakan ini kalau yang setia ini coba contohnya. Lihatlah dengan sebuah perumpamaan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan mungkin tidak lengkap. Tapi saya ambil pembacaan saya dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai seterusnya. Saya langsung loncat karena saya mau masuk ke faithful. Apa itu generasi yang setia itu apa sih? Dunia tidak setia, kita setia. Yaitu dunia membutuhkan generasi yang punya mental seperti apa? Prajurit. Ada nggak gambar prajurit di sini? Saya nggak tahu nextnya apa. Nah,
Kenapa generasi yang seperti prajurit? Karena generasi ini selain dia faithful, setia di tengah dunia yang tidak setia, tapi dia juga punya satu value yaitu dia selalu siap bersedia gitu. Generasi yang siap menjawab panggilan Tuhan. Available, kata available sendiri kan bersedia ya. Saya tahu lagu Indonesia 17 Agustus nanti kita nyanyi. Kita tetap setia, tetap sedia. Itu mempertahankan Indonesia. Saya pikir untuk mempertahankan Indonesia kita tetap harus setia dan sedia. Apalagi untuk kita generasi yang sedang mau bertumbuh dan berjalan yang masih muda. Kalau kita enggak siap menjawab panggilan Tuhan, akan menemui banyak tantangan karena budaya sekarang itu berlawanan. Karena saya tadi katakan ya, tadi kalau yang pertama kesetiaan langka, karena budaya sekarang itu adalah budaya yang kalau tadi faithful, sekarang budayanya adalah gampang bosen, betul enggak ya? Saya enggak nyindir ya, saya punya anak-anak nanti bisa tersindir semua ini generasi muda. Tapi jujur ya, gampang bosen gitu ya. Kalau kalian orang yang tidak mudah bosan, berarti kalian generasi yang luar biasa. Yang kita cari ini, maksudnya yang Tuhan butuh. Soalnya saya lihat kok gampang bosen. Terus kalau ketemu kesulitan, gampang meninggalkan, langsung tinggal. Tidak berani ngadepin tantangan. Ya, tinggalkan jika sulit gitu. Terus selalu cari yang lebih nyaman. Jadi ini masih tadi tetap yang faithful ya, saya keliru masuk yang kedua. Yang tadi faithful saya lupa bahwa kita ini mudah putus asa ceritanya. Saya selalu terkagum dengan kisah mama saya, ibu saya. Gitu. Kenal ya Pak Albert ya, sekarang 90 tahun. Dia kalau cerita nih, saya dulu waktu kecil, nah ini kalau orang tua kan dulu, kamu itu mesti jangan putus asa, gampang ini. Tapi dia cerita, mami waktu kecil harus jual pisang goreng. Ya, karena anak nomor 1, adik ada 11. Persis 12 murid Yesus, tapi 12 anaknya Oma Winerungan. Luar biasa mami saya. Jual pisang goreng 1 hari, jual pakai panci, pisang goreng ditaruh panci, jual itu masih kecil. Dia bilang masih kecil. Dan tiba-tiba pelor, meledak. Oh ternyata masih zaman perang. Oh ya betul. Memang karena dia lahir tahun 37 ya. 37 kan hampir 90 tahun. Jadi 37. Jadi waktu perang-perang itu ya memang dia lagi kecil. Jadi dia bilang nih buktinya. Dia tunjukkan. Pernah lihat enggak? Tunjukkan. Jadi telap ini ya yang ini kaki itu dia ada bolongnya begitu. Jadi meskipun udah mungkin diobati tapi ya tetap enggak mulus. Ada bolongnya. Ini buktinya. Itu loh orang tua kita. Saking seperti setia, disuruh orang tua ya nurut gitu ya. Terus sedia, berani bayar harganya. Tapi memang ini nilai kerajaan Allah karena saya lihat bukan cuma mama saya yang setia, Daniel setia. Daniel Alkitab, tapi Daniel Sendo di sini ada, tadi ada, itu juga setia. Yusuf setia, ada yang nama Yusuf juga setia, Yusuf Alkitab. Setia. Paulus juga setia. Dan Yesus tetap setia. Oleh sebab itu kalau tadi yang faithful itu tantangannya gini. Tantangan anak muda adalah rentan hubungan instan, komitmen pendek, mudah menyerah. Jadi pesan saya untuk generasi muda, generasi yang mengubah dunia selalu diawali oleh orang-orang yang setia. Jadi saya tadi masih masuk yang ke-1 ya, masih setia itu. Penjabarannya Tuhan butuh kalian. Musuh kalian adalah orang-orang yang percaya. Yaitu gak cocok, lari. Sulit, lari. Hubungan instan, makanan instan. Saya juga makan yang instan yang enak. Komitmen, ya tapi pendek. Dan mudah menyerah. Itu musuh kita. Jadi ingat pertama, be faithful, setia. Karena
kita mau menjadi generasi yang mengubah dunia dengan kesetiaan kita. Dunia nggak setia, kita setia. Itu udah satu dampak. Yang kedua itu adalah generasi yang siap menjawab panggilan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa, saya nggak tahu apakah tercatat, ayat 4, prajurit tidak hidup untuk dirinya. Oh ya, ada ayatnya. Prajurit itu enggak pernah loh mikirin dirinya. Ya, tidak fokus kepada dirinya kalau lagi bertugas. Tapi saya percaya prajurit juga punya prioritas. Cuman Tuhan tuh ngomong prajurit. Kenapa kok prajurit? Jangan mau pakai ini menjadi kayak satu excuse. Lah makanya aku fokus. Fokus apa sekarang? Kok enggak pelayanan? Kok enggak ke gereja gitu? Fokus apa? Saya harus fokus. Nah, fokus yang lain gitu, yang salah. Nah, prajurit tahu prioritasnya. Kalau dia lagi perang, kalau dia tidak fokus, habislah dirinya. Nah, anak-anak muda ya yang sedang bertanya dan sering bertanya dan sering merenungkan, ya Tuhan, apa cita-citaku? Kadang kita bisa enggak tahu loh mau sekolah apa. Saya salah satunya enggak tahu. Adik saya tahu mau jadi apa, dia punya hobi. Saya ditanyain mau jadi apa ya? Enggak tahu saya. Tapi saya nurut aja. Ya udah, teruskan dari nanti papa mama punya optik, kamu terusin toko optik. Ya wes, ya memang enggak tahu, enggak cita-cita. Ternyata setelah saya bertobat, saya baru tahu. Oh, panggilan saya itu adalah untuk memang merubah cara pandang. Dulu nggak salah sih, kalau mau kerja optik nggak salah, cuman saya quit. Saya quit gara-gara punya anak satu repot, dua tambah repot, tiga sangat repot, empat sudah nggak repot soalnya kakaknya yang jaga. Tapi yang pertama itu repot itu, saya baru repot saya berhenti deh karena suami saya hamba Tuhan, itu ceritanya. Tetapi menarik loh optik saya ini. Optik orang tua saya, bukan saya, nggak ada hak untuk menyebut optik saya. Itu orang tua saya. Ini sekarang menjadi momen, nama optik itu menjadi milik Pemkot Surabaya. Puji Tuhan. Dipakai terus, anak cucu bisa lihat itu dulu saya lahir di situ. Dan visinya optik saya, opa saya bikin visi luar biasa. We bring you the vision. Kita membuat matamu itu terang gitu loh dengan kacamata filin optik itu. Benar-benar dulu itu selalu mama saya cerita, kamu sih bangga ini dengan Charles Filin. Kenapa? Opa, dia meninggal waktu saya umur 5 tahun. Opa itu yang periksa kacamatanya Soekarno loh. Dulu kan di Jakarta gitu. Oh oke, dia itu dia ya. Itu saya enggak tahu cita-cita, jadi sekolah ya sekolah. Ini pelajarannya. Kita bisa salah masuk major, gak apa-apa. Kita bisa gak kuliah, gak apa-apa. Saya tidak maksudnya meremehkan kuliah ya. Tapi yang penting tahu kehendak Tuhan. Itu penting loh, jangan sudah kuliah gak ngerti kehendak Tuhan. Saya salah ambil major, ya udahlah gak apa-apa, gak kepake. Tapi tidak masalah, tidak jualan kacamata, tidak apa-apa. Saya sampai seneng itu, suami saya suka guyonan. Dia suka nyanyi, rek ayo rek gitu ya. Tahu ya lagunya ya. Dia sangat bangga katanya akhirnya mendapatkan anak yang dodolan rujak cingur ya. Ada ya lagunya bukan ya? Bukan, pokoknya jualan apa dia bilang, aku dapat anaknya yang jualan kacamata, itu suami saya ngomong gitu. Lucu saya pikir itu cerita ya. Kalau orang udah tua kan banyak cerita. Baik ya. Jadi kadang-kadang kita bingung tanya apa cita-citaku. Sebetulnya Tuhan juga sedang tanya. Waktu kita, Tuhan cita-citaku apa? Tuhan juga sedang bertanya loh. Emangnya kamu mau udah menyediakan diri bagiku. Jadi kita tahu sekarang penting untuk kita menyediakan diri. Karena kalau kita menyediakan diri bagi Tuhan, itu sama kayak menyediakan waktu. Tepat ini gambarnya, menyediakan hati. Jangan ngomong, saya bersedia. Itu kan pertanyaan seorang pendeta kepada
Maukah engkau mengambil wanita yang engkau pegang tangan kanannya atau kirinya sebagai istri ini sampai maut memisahkan, selalu ngomongnya saya bersedia. Ya, bersedia. Ini penting. Tapi kesediaan ini bukan cuman harus diomongin, tetapi juga harus mengorbankan waktu, karena hati yang rela memberikan waktu inilah yang artinya tersedia bagi Tuhan. Amin. Semua orang yang di dalam Alkitab itu ngomong saya bersedia. Yesaya ngomong saya bersedia, utuslah aku. Maria bersedia, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Timotius, nah surat ini yang kita baca ayat-ayatnya 2 Timotius 2 ayat 1 seterusnya itu sebetulnya surat Paulus. Wanti-wanti mau regenerasi, mau delegasi, mau membuat Timoti, ayo kamu multiplikasi ya. Saya udah memuridkan kamu multiplikasi, kamu juga harus muridkan orang lain. Sebetulnya ayat-ayatnya dasarnya adalah itu. Saya percaya bahwa mereka orang-orang yang dipanggil Tuhan, Yesaya, Maria, Timotius itu orang sederhana sebetulnya, orang muda. Mungkin mereka bukan paling hebat, tetapi mereka yang paling taat dan siap dan sedia, siap dan mau sedia, available. Kesediaan bukan tentang kenyamanan, melainkan pengorbanan yang dibungkus dengan ketaatan. Aduh, puitis banget. Ya udah, ini namanya pengorbanan. Karena kalau sudah mau available, berarti ya nggak ada yang nyaman. Memberi waktu kepada orang yang kita cintai menyenangkan. Tetapi kalau orang yang kita cintai sudah not lovable, sudah menjengkelkan, rasanya seperti neraka, sudah tidak surga lagi. Oleh sebab itu, ketersediaan itu bukan tunggu ada waktu, tunggu kalau aku mood, tapi justru ini adalah sebuah pengorbanan yang dibungkus indah oleh ketaatan. Yang ketiga, generasi selanjutnya. Tuhan juga cari generasi yang involved, terlibat. Bukan hanya menonton. Tapi kita semua mau nonton sepak bola nanti habis. Generasi yang terlibat, bukan hanya menonton. Makanya kenapa firman Tuhan nanti dibaca di 2 Timotius 2 itu kok ya kasih contohnya 1 prajurit, 2 itu atlet, next. Karena seorang olahragawan itu dipandang dari sudut pandang Paulus yang tepat untuk menggambarkan keterlibatan. Kalau nonton, penonton tuh terlibat emosinya, euforianya. Bajunya bisa sama, kita bisa loh pakai beli yang sama. Tapi apakah engkau bertanding? Enggak juga, tapi kita sibuk memberi semangat, berteriak, euforianya ada. Tetapi inilah yang harus kita kerjakan sekarang. Anak muda jangan menjadi penonton media sosial, penonton pelayanan. Di sini enggak ada, semua itu lihat Pak Albert, enggak ada. Semua melayani, makanya kursinya kosong. Ini buktinya. Iya. Penonton kebangunan rohani. Oh, hanya penonton kebangunan rohani. Jadi sekali lagi Tuhan memanggil generasi anak muda ini menjadi pelaku. Ya, bukan sekedar cuman mengejar like, share, komen, tapi pray. Orang-orang yang generasi yang terlibat berdoa, terlibat melayani, terlibat di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau cuman terlibatnya cuman like, cuman komen, itu terlibat tapi kurang. Cuman share, gampang ya sekarang ya, aku udah terlibat, udah share dong, share good news. Ada retreat apa share good, tapi ini generasi yang Tuhan cari itu terlibatnya lebih dari cuma sekedar cuman komen and like and share, tapi pray and serve, berdoa, ikut terlibat berdoa, ikut melayani, dan ikut terlibat dengan waktu Roh Kudus pimpin kita hidup melangkah menjalani kehidupan ini. Generasi yang hanya nonton tidak pernah mengubah sejarah, itu quote kesukaan saya. Oke, next. Oh ini ada di sini. Generasi yang menonton tidak pernah mengubah sejarah.
Makanya Tuhan tadi setelah kasih ayatnya melalui prajurit, melalui atlet, ada lagi kerja keras ini. Seorang petani terlibat. Kalau enggak ada petani yang terlibat kita enggak makan nasi. Ya. Kalau kita hanya nonton aja orang menanam padi, kita mesti beli nasinya, berasnya mesti beli. Dan hanya generasi yang benar-benar melakukan dan terlibat, yang mengubahkan dan berdampak. Amin. Next. Nah ini dia. Saya mau kasih satu ini, teachable. Ini satu value yang bagus. Karena kalau ngomong hati seorang murid, saya mau tambahin. Hati seorang murid yang mau belajar dan diajar. Karena ada orang murid saya kepala sekolah, ada murid yang gak mau belajar, gak mau diajar. Tapi kita Tuhan panggil karena Tuhan mau bentuk jadi generasi yang benar-benar rendah hati istilahnya. Mau belajar dan diajar itu butuh kerendahan hati. Karena sebetulnya kita udah diciptakan Tuhan itu dengan DNA, diciptakan DNA untuk melakukan pekerjaan yang baik. Memang DNA kita ada supaya kita bisa setia, bisa siaga, siap sedia, dan bisa terlibat. Itu DNA-nya ada, sudah dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus tetap punya hati seorang murid. Kalau baca di ayat 2 Timotius itu adalah suratnya Paulus kepada Timotius. Dia bilang gini, Timotius, kamu ingat loh ya. Nah, dikasih nasihat, kamu ingat mesti ini. Kamu mesti ingat Yesus Kristus itu pokok segalanya. Dia masih belajar. Dia masih mau dengerin Paulus. Saya berharap anak-anak muda mau mendengarkan pesan dari orang yang lebih tua. Tapi saya juga berdoa kepada orang tua. Belajarlah juga dari anak-anakmu. Karena kadang orang tua enggak selalu benar. Saya katakan generasi yang mau dibentuk. Ada satu istilah yang bagus, yang enggak apa-apa next. Saya ilustrasinya saya suka. Saya kan katakan tadi kalau mau dibentuk itu butuh kerendahan hati ya. Kebesaran tanpa kerendahan hati akan menghancurkan seseorang. Pensil dan setip. Menghapus kok setip. Ditanya, penting mana? Pensil atau setip? Nah pasti banyak yang ngomong pensil dong. Untuk menulis pensil. Kalau setip aja kan enggak ada yang ditulis karyanya. Lalu setip mengatakan, ya tapi aku juga berguna loh. Aku ya penting. Karena aku bisa menghapus kalau engkau membuat kesalahan. Sehingga engkau bisa menulis yang benar. Jadi tanpa aku kamu banyak salahnya, itu mungkin demikian. Maksudnya kita tuh juga bisa belajar dari benda-benda sederhana di sekitar kita. Jadi bahkan kalau apalagi anak yang lebih muda, jangan dianggap anak yang muda tidak bisa kita belajar. Kita bisa belajar. Meskipun kadang-kadang anak-anak itu banyak yang kurang ajar. Ini kalau saya ngomong gini, saya nyindir anak sendiri ya. Kan anak saya ada 4, jadi kan kalian gak perlu tahu mana yang kurang ajar. Tapi mereka itu pernah kurang ajar sama saya. Tetapi ternyata anak yang kurang ajar tuh cara penyampaiannya gitu loh. Kan kadang penyampaian tiap generasi itu beda ya. Ngomongnya kalau dulu kita ini sama orang tua udah sebel, tapi kita tahan. Ngomongnya masih sopan. Kalau sekarang ada generasi yang ada pribadi yang kalau ngomong cespreng, ini namanya pokoknya cespreng, ngomong apa adanya. Kadang menyakitkan, jadi saya cap itu kamu kurang etika. Gitu saya nyindirnya itu, kurang etika. Kamu kurang belajar etika, kurang diajar. Padahal dalam hati kamu kurang ajar gitu. Tetapi yang begitu satu saat saya terkagum. Satu saat ya anak-anak yang saya tadinya menghakimi, tiba-tiba menjadi sangat manis. Sangat manis. Wah, saya sangat diberkati oleh anak-anak saya. Meskipun ini satu di sini masih ada 3 yang lain. Kadang-kadang saya terharu gitu ya. Saya sangat terharu kalau dikirimin barang dan uang. Sini yang anak-anak yang udah bekerja ya.
Saya mau sekalian ngomong ya, orang tuamu enggak endorse saya, enggak. Tapi be the person, jadilah anak yang menghargai. Bagi orang tua nih, kalau dibeliin harganya murah gitu. Anak saya loh datang-datang, roti tawar tuh berapa sih harganya itu? Enggak ada harganya lah ya, enggak sampai 20, tapi waktu dia beli rasanya kurang toh roti tawar, kurang toh mama butuh roti, tak beliin ya. Itu tuh kayak saya dapat berlian loh, itu orang tua. Jadi kalian yang punya orang tua, senangkan orang tua. Saya nggak bisa ngajarin anak saya, kamu harus nyenengin orang tua ya, itu nggak enak gitu. Jadi orang tuamu tuh nggak enak ngomong sama kalian, nggak enak. Tapi kalau kalian punya anak, kirim tipnya ini ke anak-anak kalian yang punya. Saya mau katakan orang tua tuh sangat diberkati loh kalau ngasih deh. Murah hati ngasih itu bukan benda, justru pertolongan gitu. Nah ini saya kadang-kadang mangkel, buang sampah dong, buang sampah. Kalau itu yang paling jarang, paling susah. Ya enggak. Tapi yang saya tadi bilang, saya dalam hati ini kurang perhatian. Tiba-tiba nanti datang ya. Terus kita makan bersama, ngobrol ngalor ngidul, bisa cerita. Wah itu luar biasa. Jadi yang punya orang tua ya, masih hidup orang tuanya, hampiri mereka, layani mereka, perhatikan mereka, pedulikan mereka. Kasih itu enggak cuma ngomong I love you ma, happy Mother's Day, happy Father's Day, tapi enggak ada actionnya. Kita ada generasi yang betul-betul bisa belajar. Orang tua belajar dari anak, anak belajar dari orang tua. Oke, prinsip kebesaran tanpa kerendahan hati membuat orang sombong dan sombong itu menghancurkan. Dan yang terakhir, yang terakhir itu lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena yang namanya setia, sedia, menyediakan diri, itu tanpa kebenaran firman Tuhan, itu bisa loh setia tapi pada hal yang salah. Siap sedia kalau dipanggil pelayanan, waduh ini masih ini. Kalau dipanggil doa, ya cek diri sendiri, refleksi. Doa dulu, waduh kami belum masak, belum nyapu, belum ngepel, itu kan kita kan. Nah jadi kebenaran firman Tuhan ini yang benar-benar penting karena disitulah pusat kekristenan. Jadi gereja ini sebetulnya bukan pusat kekristenan. Kebenaran firman Tuhan yang mengagungkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pusat kekristenan. Namanya aja Kristus. Kekristenan itu pusatnya di Kristus. Makanya Paulus ngomong ke Timotius itu satu yang penting. Ingat loh ya. Ingat loh. Yesus Kristus. Gara-gara pengorbanannya saya jadi bisa sabar. Saya menderita. Saya terbelenggu. Dan firman Tuhan katakan di 2 Timotius 2. Kalau dibaca terus. Aku terbelenggu karena memang aku memberitakan kabar baik. Tapi bagusnya gini ya. Udah di penjara, udah terbelenggu, masih bisa ngomong. Tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Ada ayatnya ada di PowerPoint yang tadi pagi. Jadi saya percaya kadang-kadang kita ini generasi ini menyanjung euforia. Bagus. Makanya saya bilang di sini 100, 200, 300, 500 orang di sini euforia beda dengan sekarang ini. Beda sih. Tetapi pusat kekristenan itu bukan di banyaknya orang. Meskipun banyak orang itu bagus, saya senang. Bukan juga asal pelayanan, bukan juga influencer rohani. Kalau engkau tiap hari live membacakan ayat Alkitab berkhotbah, puji Tuhan. Mungkin engkau dipandang influencer kontennya rohani. Tetapi kalau engkau hidupnya tidak berpusatkan pada Kristus Yesus, engkau belum benar-benar menghidupi yang namanya
lapar akan kebenaran firman Tuhan. Lapar akan kebenaran ini bukan sekedar, ya Bible study bagus, belajar firman bagus, tapi bukan sekedar ingin tahu lebih detail, lebih banyak informasi tentang Alkitab. Tetapi ini loh, kerinduan yang mendalam untuk mengenal Kristus lebih dekat. Kalau udah kenal, lebih kenal, kita lebih sayang. Lebih kenal, kita lebih lagi tahu bahwa Tuhan betapa Tuhan sayang kepada kita. Dan akhirnya kita bisa akhirnya hidup dengan sesuai kehendaknya. Makanya bukan pakai kekuatan kita sendiri. Tantangan dari hungry ini, lapar akan kebenaran Tuhan. Tantangannya besar saat ini. Karena banyak distraksi yang mengisi pikiran kita. Padahal apa yang paling mengisi pikiran kita, itu yang akan mengarahkan hidup kita. Bayangin, pikiran kita diisi oleh hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita membandingkan, yang membuat kita putus asa, kabarnya buruk terus. Itu menentukan akhirnya hidup kita juga, ya ngapain repot-repot, toh nggak ada harapan. Negara ini ngapain kita doain syafaat, ya udah semuanya korupsi terus. Tapi saya percaya tantangannya kita isi dengan firman Tuhan. Saya tadi katakan kemarin dalam acara doa, meskipun sedikit saya katakan kalau kita berdoa, itu kita lakukan karena dengan iman gitu loh. Apa yang kita doakan, itu Tuhan sudah tahu. Kadang kalau daftar doanya itu ruwet gitu ya, panjang gitu. Gitu. Yang ngerti itu saya kalau dapat doa, puji Tuhan, dapat dari bisa dari My Home, dari Bamak, dari pusat, apapun. Kadang-kadang waktu mau berdoa itu saya jadi kayak memberitakan warta berita dalam dunia. Ya gitu ya. Terus kemarin bagus sekali. Siapa yang mengatakan ya kalau kita berdoa itu bukannya harus copy persis. Itu dibacakan penduduk kita sudah berapa yang sekarang kena penyakit. Bukan, itu berita dalam dunia tapi yang kita doakan menjadi doa siapa? Bukan, Tuhan sudah tahu. Tetapi waktu kita berdoa syafaat, kita punya beban. Kok ya jadi sedih ya, korupsi ketahuan gitu. Ini ketahuan itu. Tapi hati ini tidak kecil hati. Karena kita mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan doakanlah pemimpin negerimu. Oleh sebab itu saya percaya kalau dalam 2 Timotius 2 ayat 1 nanti dibaca sampai seterusnya. Itu merupakan persiapan Paulus. Paulus ada di tempat yang gak enak di penjara. Tapi bisa memberikan nasihat untuk memotivasi, menguatkan, menginspirasi, mempersiapkan Timotius untuk meneruskan tongkat estafet. Hari ini tongkat itu juga ada di tangan generasi kalian. Pertanyaannya, apakah generasi ini bisa tak? Bisa gak sih? Nah, sebetulnya bukan bisa, mampu atau tidak. Tetapi apakah generasi ini mempunyai nilai-nilai yang seperti saya tadi tunjukkan 5. Faithful, setia, available, ya, involved, teachable, and hungry. Karena saya percaya, saya bukan nambahin value itu untuk membebani kalian, aduh ini lagi. Beban nih kalian harus gini. Saya bukan katakan kalian harus gini. Kalau kalian harus ini menjadi Taurat membebani. Peraturan selalu membebani. Tapi saya katakan Kristus ini loh. Dia udah setia. Kristus itu loh. Sedia mati buatmu. Kristus menyediakan diri. Bahkan menyediakan Roh Kudus sampai hari ini. Untuk mendampingi kita. Kristus saja waktu Yesus masih hidup. Dia lapar. Selalu taat kepada papanya. Dia dengerin apa yang papaku katakan, itu yang aku lakukan. Nah, dia tuh punya hati yang teachable, sehingga hati yang rendah hati, yang Tuhan katakan makanya yang
berbeban berat datanglah kepadaku karena aku rendah hati dan mempunyai beban yang empuk, yang gak berat. Oleh sebab itu hari ini saya percaya Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi. Kalau mahasiswa yang mengasihi Tuhan. Kalau profesional muda, orang-orang muda yang hidup kudus. Kalau ini adalah calon pemimpin masa depan atau bisnismen. Karena memang kalian punya peran jadi bisnismen. Tapi punya hati yang rendah dan murah hati. Dan kalau kalian tahu kita semua akhirnya adalah pelayan yang seharusnya setia sampai akhir. Sekali lagi Tuhan enggak mencari dan tidak membuat generasi jadi terkenal, tetapi Tuhan cari generasi yang berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan Kristus bukan alasan bagi kita untuk hidup ngawur sembarangan, tetapi biarlah kasih karunia Kristus ini alasan untuk kita kembali, bangkit, jatuh, bangkit, dan memulai langkah yang baru bersamanya. Saya percaya dari awal Tuhan sudah menyatakan Dia setia. Sampai akhir pun Tuhan berkata, firman-Nya berkata, kalau kamu mati, kamu hidup bersamaku. Ya. Kalau engkau menyangkal aku juga menyangkal. Tapi ada satu kata, tapi kalau kamu enggak setia, Tuhan ngomong, aku tetap setia. Wah, itu dia. Maka jangan bikin alasan, oh ya gara-gara enggak apa-apa kalau gitu. Karena kenapa kok Tuhan tetap setia waktu kita tidak setia? Karena satu hal, karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Berarti Dia tidak bisa menyangkali janjinya yang Dia udah ucapkan di firman. Janjinya bahwa di akhir zaman ini ada satu generasi yang nanti bangkit, anak-anak, teruna muda. Mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi mendapatkan visi. Waduh, itu terjadi. Itu yang namanya fire of revival. Jadi nama kalian itu profetik banget. Kok bisa? Nama kalian itu grup fire of revival. Karena api itu tidak perlu sedikit. Tidak perlu banyak untuk bisa menghancurkan sebuah rumah. Api itu sedikit. Konslet aja tuh jemaat. Ada yang ponaannya konslet. Rumahnya juga bukan salahnya dia. Salahnya dari konsletnya listrik. Tapi dia kena menghanguskan orang-orang yang di dalam rumahnya. Oleh sebab itu saya percaya fire of revival. Dari satu orang yang punya semangat lah. Punya api lah. Yang bisa melihat melampaui kursi yang kosong. Lihatnya itu bukan sekarang. Tapi melihat pada satu masa yang mana Tuhan izinkan. Karena engkau sedang dibentuk. Saya menguatkan kalian karena tidak semua orang tahan melihat grup ini kok kecil-kecil ini. Kok gini ya, tutup gitu ya. Kalau warung enggak laku, tutup. Restoran sepi, tutup. Saya tanya, fire of revival. Kalau sedikit orangnya, saya katakan, korek api ini kalau diserek kecil kan. Tambah satu korek api lagi, dipepetkan, apinya bukan besarnya 2 kali. Tetapi lebih besar. The power of unity. Api yang kecil ini kalau jadi satu terjadi ledakan. Saya berdoa supaya dari tempat ini kelihatannya kecil. Tetapi api kalian akan tersebar mana-mana. Amin.